2018 mulai. Pas udah masuk ke coach gimana tuh? Saya masih main League of Legends atau LOL itu nawarin, lo mau nggak jadi manajer? Gue bikin tim e-sports nih. Oke. Rekor juga waktu itu belinya. Paling mahal? Ratusan. Di tahun 2019. Oh, itu di awal-awal tuh. Iya. Halo Maniac Gamers, bareng lagi sama BMovers di Maniac Game. Oke, bertemu lagi di episode selanjutnya. Alhamdulillah ya, masih pada rezeki kita berarti ya. Nih teman-teman, kita kemarin udah datengin pro playernya, streamer ada juga kita datengin. Ada yang kurang nih tapi langsung kita datengin ya. Nih caster Petra nih, langsung aja Lord Skyla. Wah, apa kabar nih? Baik, thank you nih udah diundang ke sini. Alhamdulillah, suatu kehormatan ya. Amin. Jadi Mas Kenan setelah event kemarin FFWS 2024 global. Kesibukannya apa nih? Kesibukan akhir-akhir ini nih. Belakangan ini sih emang lagi banyak podcast juga, salah satunya di sini. Oke. Terus ada beberapa event yang lagi dijalanin, sama sisanya cuman kayak live streaming sama bikin konten aja sih. Oke. Nggak terlalu banyak yang gimana. Akhir tahun juga kan, udah kuartal 4. Oh iya, kayaknya waktunya untuk turn down dulu aktivitasnya. Iya, santai dulu gitu. Yoi, konten-kontennya menarik loh guys loh. Mas Kela ini harus nonton Skyla TV. Skyla TV, cek-cekin deh teman-teman. Jadi yang kita udah tahu nih, wah podcastnya udah dari tahun 2020 juga udah banyak deh Mas Kela mah. Veteran udah jadi coach, udah. Jadi masuk pro scene jadi roster. Pro player pernah. Ya. Panelis, analis juga. Analis, caster, kokes, host, MC udah semua. Wow, kurang apa Mas Kela semuanya diembat Mas. Saya jadi apa dong ini kalau diembat semua? Jadi yang undang tamu aja. Undang tamu boleh deh. Tapi ini setelah udah dapetin itu semua sampai di titik ini, awalnya gimana itu? Sampai kayak bisa masuk ke terkenal di caster ya? Caster. Iya. Sebelumnya sih jadi coach dulu ya. Cuman coach dulu. Jadi caster sebentar, abis itu pindah ke coach, baru dipanggil lagi jadi caster lagi gitu. Awalnya sih kalau aku di dunia game memang basically dari kecil suka main game sama bokap juga gitu kan. Suka main game dan didukung kebetulan sampai akhirnya kuliah. Sambil kuliah itu cobalah sambil part time di Garena kebetulan lagi buka. Part time di Garena. Ya, part timer. Jadi kayak kerja lepas gitu harian lah. Sempat ngejalanin event sama tim part timer di Garena. Turnamen Free Fire yang pertama itu kita yang jalanin, satu tim ada 4 orang waktu itu. Oke. Dan ada kesempatan waktu itu tuh ceritanya kayak kita lagi bikin komunitas turnamen di Bogor gitu. Kebetulan aku rumah kan di Bogor ya. Wah, iya. Cocok tuh. Pasti. Ya udah datang ke sana, rame banget. Crowd-nya rame banget, sampai ratusan, hampir 400-an lah gitu di cafe yang nggak terlalu gede. Itu rame sih. Rame banget. Nah terus akhirnya karena yang nontonnya udah rame, kayak ada yang kurang gitu. Nggak ada yang komentatorin gitu ya. Oke. Kayak kalau kita nonton bola kan seru ya, ada komentatornya. Akhirnya disitulah ikut. Waktu itu masih dikasihnya Aqua doang dan terima kasih. 2M. Makasih Mas. Makasih Mas. Oh iya, jadi awalnya itu di tahun berapa? 2000. Event pas rame tiba-tiba inisiatif buat 2018 ya. 2018 hampir 2019 lah. Oke. Gitu. Itu langsung coba dan akhirnya sampai dipanggil lagi. Ya, karena waktu itu ada atasan dari Garena yang emang ngelihat langsung, jadinya kayak direkomendasi lah. Kemarin kita butuh caster ya katanya. Itu si Skyla bisa tuh katanya. Coba aja dulu, akhirnya dicoba gitu. Dan alhamdulillah berarti bagus dong. Iya. Sampai lumayan. Di titik ini juga berarti ya. Lumayan. Selama di dunia caster dulu. Ya. Kan Mas banyak nih segmentasinya. Di caster udah di mana aja kira-kira? Fokus FF atau mungkin di game lain mungkin?
Aku sih fokusnya emang di FF dari dulu ya. Oke. Banyak tawaran dari game lain juga, cuman aku nggak ambil. Waktu itu waktu FF lagi libur, aku sempat nge-cast League of Legends sama Wild Rift juga. Oke, Wild itu Rift game-game juga. baru tuh ya berarti ya? Ya, Iya, oke. LV juga pernah. Cuman emang kalau ditanya fokusnya di mana tetap di Free Fire sih fokusnya. Tetap di Free Fire. Sampai kemarin pun ya. Oke, iya benar. Lumayan panjang lah perjalanannya. 2018 Iya. mulai. Pas udah masuk ke coach gimana tuh? Oh, itu ceritanya jadi kan kita part time ya. Waktu itu kayaknya udah boleh yang lebih lagi lah gitu. Karena kan kalau kita part time kan per bulannya kurang menjamin kalau lagi ada event banyak oke gitu. Oke, Cuman kalau iya. misalkan lagi nggak ada event kan wah gimana ya gitu. Iya. Apalagi posisi lagi kuliah juga gitu kan. Jadi sambil coba cari-cari adalah kebetulan temen dulu yang waktu saya masih main League of Legends atau LOL itu nawarin, lo mau nggak jadi manajer? Gue bikin tim e-sports nih. Oke. Oke, boleh gajinya berapa, bla bla bla. Akhirnya deal. Jadi manajer di sana tadinya gitu. Karena oke. punya basic caster, jadi kan tahu knowledge in game tentang segala macamnya ya, Udah dari pasti. meta segala macam. Oke. Ya. Akhirnya coba diterapin sambil jalan sambil jadi manajer. Secara nggak langsung nge-coach juga di situ. Kebetulan ikut turnamen Free Fire Indonesia Master bareng Oke. sama si tim ini. Oh, itu yang disebut FFMI. Iya, FFIM. Iya, FFIM. Indonesia Master. Indonesia Master. Iya. Ikut, akhirnya kurang lebihnya perjalanannya cukup panjang lah ya itu ya. Oke. Tim aku juara di situ, juara satu. Di situ posisinya aku sambil nge-cast juga. Jadi Masih nge-coach nge-cast iya, juga. nge-managerin iya sambil nge-cast juga di situ. Pas timnya udah juara, singkat cerita di buyout sama EVOS gitu. Oke. Di buyout sama EVOS, aku tetap lanjut bikin tim lagi. Mereka juara di Thailand bareng sama EVOS. Akhirnya aku bikin sama si Capital Esports ini namanya. Capital Esports. Iya, bikin tim lagi, ada 2 tim waktu itu kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi dia sistemnya tuh Skyla ini ngerekrut orang-orang nih ngambil. Nah, dari nyebutnya apa ya? E-sportnya mungkin yang pertama apa? EVOS ya? Ya, EVOS yang ngelihat Capital itu terus mereka beli lah gitu. Oke. Rekor juga waktu itu belinya. Paling mahal? Paling mahal dari semua game yang melakukan transfer pemain, transfer itu paling mahal. Di tahun berapa? Kalau boleh sebut angkanya deh, coba deh, di-spill dong. Kalau boleh, kalau nggak digitnya dah. Ratusan lah, ratusan. Ratusan? Di tahun? 2019. Oh, itu di awal-awal tuh. Iya, Kayak itu- bursa transfer game itu kayak dulu belum terlalu menarik. Tapi belum di sebegitu besar ya. FF ini Udah. perdana. Udah segitu. Karena memang hype-nya waktu itu kan FF gila banget yang nonton 4 juta viewers secara bersamaan di YouTube kan. Iya, Jadi kayak setuju. semuanya lagi pada rebutan. Dan yang nawarin itu bukan EVOS doang, ada RRQ, ada Onyx, Boom Esports, sampai Aura waktu dulu Itu masih. namanya berebutan Aura. semua dong? Rebutan semua. Cuman kan aku di situ cuma sebagai manajer dan coach aja, nggak punya hak buat nentuin ke mana-mananya gitu kan. Akhirnya deal-nya sama EVOS. Nah, aku bikin tim baru, juara-juara lagi segala macam. Sama bosnya, bos Capital ini akhirnya dijual lagi. Oke. Dijual ke Onyx, record breaker lagi, ngalahin yang sebelumnya. Oke. Harganya Onyx itu ya Wah, makin gede lagi dong. lumayan lebih gede Lumayan. lagi. Ya, cuman karena aku ngerasa ini kok tiap punya tim juara dijual mulu ya gitu. Lama-lama kan capek ya. Kayak aku kan kalau nge-scout player itu bener-bener kayak ini ada player bagus di Pekanbaru. Aku terbang ke sana ngeliat dia turnamen offline kayak gimana. Oke. Ya bener-bener kayak pelatih bola lah misalkan gitu. Karena kan aku basically suka bola, jadi coba nerapin hal itu ke game juga gitu. Iya. Lihat ke sana dapat predator juga, orang yang MVP juga gitu. Capeknya mungkin karena kita harus ngebentuk, Ya, terus dijual lagi, mencar lagi kali gitu. benar. Atau jadi pas barunya lagi, ya mau nggak mau kita harus cari lagi. lebih ke pengen punya tim tuh yang bisa juara dulu Indonesia, abis itu internasional, abis itu lu mau jual mau apa, yang penting achievement gue udah dapat gitu. Oke. Karena waktu itu cukup ambisius, pengen Indonesia udah pernah didapetin, satu-satunya coach yang punya titel Indonesia, pengennya sama internasional juga gitu. Dan kalau waktu itu EVOS nggak jadi, maksudnya nggak dijual playernya, harusnya kan achievement itu udah dapat. Karena Iya. waktu EVOS juara di Thailand itu kan pakai roster dari aku juga kan, kurang lebih kayak gitu. Jadi ada rasa gregetnya. Akhirnya
mutusin buat udah dulu deh gitu, kayak kita pisah jalan dulu, kayaknya udah nggak cocok. Akhirnya aku ditawarin sama beberapa tim, Onyx, RRQ, Boom, Aura juga. Hampir masuk ke Onyx bareng sama Rooster yang sebelumnya dijual. Iya. Cuman karena waktu itu Pak Ape ngobrol langsung lebih kena lah. Kalau yang lain kan kayak ngutus general manajernya segala macamnya. Okay. Onyx salah satunya Ko Justin juga. Ko Justin, mohon maaf sebelumnya waktu itu udah hampir tanda tangan. Cuma ada satu hal ya. Pak Ape pendekatannya lebih oke lah. Akhirnya bareng sama RRQ. Ya kurang lebih kalau coach kayak gitu. Berarti kita udah taunya nih yang dilahirin udah bagus, pengennya tuh utuh dulu aja sampai internasional aja. Bareng yuk sampai internasional yuk. Ada sayang sekali kita gitu. Nggak punya hak lebih kali ya. Bener. Pengennya egonya sama ambisinya tuh sampai internasional, cuma mungkin takdir berkata lain. Iya. Di coachnya itu tadi ada di beberapa. Tadi sempat ngomong sambil kuliah. Kalau pernah denger nih berita dari pusat, iya. Katanya jurusan hukum. Hukum nih. Hukum. Tiba-tiba langsung ke game, segmentasi game tuh. Skopnya kan jauh tuh, hukum ke game. Karena kan kalau dari keluarga bokap itu lebih ke TNI gitu ya. Kalau nyokap bagian hukum, pengacara segala macam, perdata pidana gitu. Waktu lagi kuliah itu karena memang dari nyokap sih yang minta. Ya udah kalau mau sambil main game tapi ambil jurusannya hukum kayak gitu. Kalau mau sambil kerja terserah ambil hukum. Ya udah akhirnya sambil berjalan ya ngikutin kemauan orang tua sekali lagi. Iya. Hukum di Universitas Pakuan di Bogor. Oh, di Pakuan. Iya. Unpak. Oh, iya berarti tadi kita sempat ngomong offline ya. Iya. Ngomong off air. Pas pindah ke Bogor ini pas SMA. Kalau berarti SMA di mana juga? SMA di SMA 1 Ciawi. Oh, SMA 1 Ciawi. Ya, terus ke Unpak ambil hukum. Iya, gitu. Dan dapat berita pusat juga kalau Skyla ini punya warnet loh di Bogor. Punya. Masih ada? Udah nggak ada. Jadi transisi waktu itu kan lagi rame-ramenya warnet ya. Tahun berapa? 2015-an. Oh, jelas saya masih main warnet itu saya juga tuh. Dota, PB gitu-gitu kan ya. Losaga. Wah, CS loh cobain semua ya. Ya, punya warnet ada pertama 1. Jadi deal-dealannya sama orang tua, ini udah lulus nih SMA mau ngapain? Mau bukain usaha dong. Ya udah dibukain usaha tapi dengan perjanjian ini pertama dan terakhir mama kasih modal, abis itu kalau nggak bisa makan ya tanggung sendiri gitu. Oh. Jadi kayak abis itu dikasih modal sekian, harus money independent, kurang lebih kayak gitu. Dan nyampe sekarang alhamdulillah masih bisa gitu. Ya. Kalau waktu itu bangkrut dan nggak muter otak. Pusing. Aku mana udah langsung dilepas lagi. Iya. Jadi rebel. Ternyata alhamdulillah rezekinya ada ketemu. Tadi katanya 1 atau punya berapa warnet? 1 pertama, terus bikin cabang di Bogor lagi. Kurang lebih kayak gitu. Terus nggak lama 2018-2019 kayaknya udah fokus di caster aja deh. Nggak ada waktu buat maintainnya juga, ditambah sama pasarnya mulai redup, internet kan udah mulai gampang dicapai tuh ya. Ke rumah-rumah, ke perumahan segala macam. Kalau dulu kan warnet menang karena dia punya internet langsung yang nggak dimiliki sama orang di rumah gitu. Iya, internetnya lebih cepet. Iya. Kita dapat fasilitas yang nggak ngelak-ngelak. Betul. Gear yang bagus, oke juga. Bener, dengan harga yang itu terjangkau loh dulu warnet. Iya, warnet kita udah pasti ke warnet. Ya, setuju. Sebelum pasarannya jadi cafe gaming ya. Cafe gaming sekarang namanya cafe gaming. Iya benar. Internet cafe ya. Internet cafe iya. Itu kan kalau sekarang kayak 60.000 cuma 4 jam. Lah kalau zaman kita dulu kan 10.000 udah 5 jam bisa nyampe subuh kayak gitu. Happy hour ya. Mie sama kopi lagi. Itu. Iya, 15.000 kalau. 15.000 tuh mie sama kopi. Sekali lagi kalau kita lanjut balik lagi ya, itu udah mulai caster, terus stop juga, sempat jadi ngekos juga, ngekos juga kayak udah mulai, udah deh kita fokus caster lagi. Nah, yang belum satu kebahas nih, sempat jadi roster. Iya. Roster di? Itu waktu di game yang berbeda sih. Oh, apa tuh? Game yang berbeda, waktu itu main di, nama gamenya itu Black apa ya, lupa, kayak Elite Force gitu deh, pokoknya kayak PB gitu. Apa ya? Jadi FPS dia tapi gameplaynya rada berat gak? Iya agak berat benar ketimbang di game masanya itu ya.
Oh, jangan-jangan saya masih main nih. Iya. Black apa ya? Iya, itulah pokoknya ya. Iya. Sempet jadi rooster, juara juga kayak di Solo, di Bandung. Oh, Terus, itu udah mulai ada ininya turnamennya? Udah ada turnamennya, udah ada. 2016-an gitu. Black Ops? Bukan Black Ops. Bukan Aduh, Black saya Ops. jadi penasaran deh. Iya, itu. Pokoknya dia sekelas kayak PB gitulah kurang lebih. Kurang lebih ya. Iya. Tapi secara gameplay kalau dibilang sama PB, jangan-jangan ini kalau kita satu pemikiran ya, dia tuh lebih berat, secara gameplaynya juga lebih kerasa lah. Aimnya lebih susah. Benar. Itu parah. Tapi menariknya di situ kadang kalau FPS. Nah, dulu waktu di warnet tuh tahu Benny Moza nggak? Benny Moza? Iya, Benny Moza. Kayak pro player bukan? Iya, dia dulu pro player PB. Oh, pro player PB. Terus iya. pindah ke PUBG M jadi influencer juga kan, YouTuber. Itu dulu mainnya di warnet aku juga bareng, kita main bareng gitu. Jadi gedenya di warnet yang sama. Jadi di warnet Asli itu di Bogor juga. Dia punya pacar yang sekarang istrinya tinggalnya di Bogor. Jadi kayak dulu tinggal bareng lah di Bogor gitu. Oke. Mampir sering nongkrongnya di warnetnya? Bukan mampir lagi, udah setiap hari di situ. Setiap hari. Rumah kedua kali. Iya. Makanya dia kayak juara PBNC gitu kan. Iya. Sampai ke Korea segala macam, waktu itu dia juara. Balik-balik nraktir anak warnet gitu. Loh, oke. Di itu sempet ikut turnamen. Mungkin kita nyebutnya berarti ada banyak game yang udah dicoba nih sekali lagi. Ya, banyak. Kalau aku agak ambis orangnya, Mas. Jadi kalau misalkan lagi main satu game ini, ya minimal harus rank yang paling tinggi, udah achieve dulu baru pindah game gitu. Cuman gampang bosenan juga, itu minusnya sih. Iya, tapi bahaya loh. Gamers ambis udah. Waktu, tenaga, udah nggak pikirin. Kudu ngejar, aing. Masa nggak bisa sih? Bener. Susah ambis. Agak susah memang. Ya masih muda juga waktu itu lah ya. Oh masih muda. Yeah. Sekarang juga kayaknya masih muda. Udah kepala 3. Anak satu juga ya? Anak satu. Aman aja. Berarti game paling banyak akhir-akhir ini paling sering dimainin game apa tuh? Belakangan ini ya Free Fire sama lagi sering main game MMORPG di komputer sih biasanya. Oke. Sama paling kalau di mobile TFT gitu. TFT. Kalau MMORPG-nya main apa? Ini yang lagi booming kemarin apa sih namanya? Agak lupa juga. Saya agak pikun nih orangnya kalau nama game. Saya juga baru mau nyebut, saya juga lupa. Yang Pak baru lah. Produser boleh bantuin game apa ya? Kita sama-sama bingung. Oke, itu tapi masih main juga. Cuma paling seringnya di Free Fire. Free Fire masih ya. Oke. Free Fire bakal ada event selanjutnya nggak? Setelah mungkin di akhir tahun masih ada. Setelah World Series. Kalau di akhir tahun ada Battle of Creator nanti. Battle of Creator. Ya, nah, tapi title-nya masih belum bisa dirilis. Yang jelas Desember pertengahan lah. Gitu. Battle of Creator. Yeah. Oh, ini kampanyenya Skyla sama ini ya? Bang Aji ya? Itu iya, kan? Ya, kurang lebih. Wah, boleh di callback nih buat teman-teman nih. Jangan lupa vote kreator favorit kalian, Skyla nih, waduh. Sama dapetin tukerin token ya? Iya, tukerin token dalam game. Kalian main berapa menit, tukerin token bisa dipakai buat nge-vote. Vote Skyla guys. Kemarin juga rame tuh, ada mendadak FF, ada Deddy Kobuzer, Aska, Aca. Rame juga di studio Sepat kemarin. Event apa tuh, kok boleh tau? Ya mereka mabar aja main Free Fire gitu. Iya, tapi Okay. banyak yang boleh datang, mau masuk juga boleh gitu. Itu artinya emang FF tuh dibikin skala game yang mudah berarti ya? Iya, bisa dimainin sama semua orang. Iya nggak sih? Kayak dan pro player kalau aku lihat kan di TikToknya Skyla nih, isinya nge-interview para roster kan? Iya. Dan itu masih tergolong muda tuh. Tergolong muda memang. Abax, ya. Ini masih pada muda kan? Masih pada muda. Nah. Average umurnya itu harusnya 20 tahun ya. Average 20 tahun? Ya, dalam satu roster itu kan ada 5 player. Iya. Kalau kita average-in mungkin 19 sampai 21 lah. 19 sampai 20 iya. tahun. Oke, itu artinya emang semua kalangan yang saya juga baru kaget, baru tahu nih, kaget nih. Deddy Kobuzer ikut nongkrong, main FF juga deh. Main FF. Main FF. Sama anaknya ya, sama Aska. Om Deddy juga pasti bisa kayaknya FF. Emang meledaknya 2018 setuju juga, FF emang rame. Meskipun emang ada stigma secara grafik kaku. Setuju berarti kaku? Oh setuju. Maksudnya aku kan kayak main CSGO juga ya. CSGO main. Banyak FPS yang lain. Iya, Valorant juga main gitu kan. Main juga. Cuman emang satu hal yang aku tekenin di diri aku, Free Fire ini bukan bagian dari game-game tersebut. Free Fire adalah satu battleground yang berbeda dari yang lainnya, nggak bisa disamain gitu. Kayak kita ngomongin kalau Free Fire ini satu, kita kan pakai
satu hero lah sebutannya. Oke. Ya. Satu hero itu bisa pakai 4 skill sekaligus. 1 skill aktif, 3 skill pasif. Nah itu sesuka hati kita. Yang mau dikombonya kayak gimana, skill yang lagi meta kayak gimana. Dan kayak skill pasifnya bisa nambahin damage buat senjata sniper misalkan. Cocok dipakai sama role yang berbeda-beda. Jadi metanya itu lebih apa ya? Sebutannya kayak changingnya lebih mudah lah. Berubah meta lebih mudah dan nggak statis gitu. Cukup dinamis lah dari segi meta. Yang berbeda dari Battleground yang lainnya gitu. Artinya dikompleksin lagi nih. Betul. Saya baru tahu loh. Ternyata ada skillnya ya? Ada skillnya. Skill aktif 1, skill pasifnya 3 yang bisa dipakai. Itu di-combine jadi pakai senjata apa? Betul. Utility-nya jadi ada apanya? Iya. Oke, jadi ngecasternya juga seru kali ya di meta sekarang ini ya? Pusing sih. Banyak banget skillnya. Ada update-update iniannya lagi baru. Iya. Oke. Kan kita harus ngafalin kayak kalau misalnya pakai karakter ini kita pencet skill aktifnya nambah shieldnya tuh berapa. Terus kalau tiba-tiba di nerf ngurangnya berapa. Kita kan harus secara ngafalin. mikro harus Ya. totalitas juga berarti ya? Betul. Oke. Balik lagi kalau kita ngomongin ke dunia caster nih, Ya. per casteran duniawi. Awalnya pernah kepikiran nggak bakal nge-caster? Atau emang punya basic bawel gitu? Jadi kayak langsung coba pertama kan di event di Sentul, Iya. langsung kayak, wah bagus nih skill nanti, panggil lagi deh gitu. Enggak sih, kebetulan enggak juga. Oh enggak ternyata ya? Enggak pernah kepikiran kayak malah dulu tuh punya cita-cita orang di belakang layar bikin event skala mungkin bisa internasional, ngeliat eventnya berjalan lancar gitu, pengennya kayak gitu. Cuman ya rezekinya kayak gitu. Kalau ditanya basicnya udah ada apa belum, sebenarnya basicnya nggak ada. Nah ini juga penting nih teman-teman, pentingnya bergaul ketika bersekolah. Masih sekolah, seneng-seneng gaul, ya maksudnya bukan gaul yang bolos-bolos ya, jangan. Cuman maksudnya Jangan dong, jangan ya. Jangan yang nggak baik kayak gitu. Maksudnya kalau kita ada teman-teman yang lagi pada ngumpul, ikut ngumpul, ngobrol-ngobrol, sering ngejokes segala macam. Karena kebetulan basic aku bisa ngomong mungkin karena waktu di kuliah dan di SMA itu jadi orang yang di tongkrongan suka ngebanyol gitu mas. Gitu. Oke, setuju. Ya. Lingkup, saya juga bisa komunikasi kayak gimana cara nembalinnya, cara ngelihat orang, Betul. berbeda orang kan ya tuh, orang-orang pasti beda nih. Kalau ketemu ini kayaknya enaknya Ngobrolnya gini nih, Nah, gitu. iya kan ya, Iya, setuju. betul. Sama setuju juga dari tongkrongan. Dari tongkrongan ya. Iya. Akhirnya kita bisa ngukur conversation sama si A harus seperti apa, si B seperti apa. Gitu. Benchmarknya tuh makin kayak wah di luar kepala deh jadinya. Betul. Kayak kita ngeliat orang baru dia ngomong beberapa kata patah kata aja kita udah langsung paham gitu kan. Oke, setuju. Itu ada kata-kata siapa gitu? Thomas Alva Edison. Siapa yang mele tuh? Yang jenius itu? Oh, yang bikin nuklir, Einstein. Ya, Einstein. Ternyata ada yang lebih sukses itu apa? Orang yang pinter bicara ternyata. Itu sepatah-patah aja ya, kita selip-selipin aja ya. Ternyata orang sukses itu orang yang pandai berbicara ternyata. Iya. Seru banget sekali lah ya. Oke. Sebelum masuk ke segmen selanjutnya, ada beberapa pertanyaan terakhir nih. Kita udah bahas sedikit lah. Kita throwback awal mulanya Skyla sampai di detik-detik ini, sampai udah nge-caster, ikut jadi roster, jadi coach. Itu udah komplit banget tuh. Satu game isinya kalau bisa satu frame Skyla semua ini. Bang Skyla doang ini. Ada semua di sono. Nah, kedepannya ada target gak 2025? Ini kan kebetulan penghujung akhir tahun ya. Betul. Ada target gak? Mungkin 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau jangka pendeknya tahun ke depan mau ada apa nih dari Skyla? Target kehidupan gitu ya? Boleh. Kalau target kehidupan sih dari segi finansial kayak tahun depan kan udah mau mulai bisnis juga, mau bikin barbershop. Semoga dilancarin gitu. Amin. Dari caster sebenarnya nggak muluk-muluk kalau dari caster ya. Semoga eventnya tetap berjalan lancar dan yang terpenting Indonesia bisa menang sih. Karena kemarin kan di FF West Global RRQ kalah cuma 3 poin aja. Kalah 3 poin. Kalah 3 poin sama Fluxo. Ya. Jadi itu sangat disayangin banget. Kayak kita terakhir juara itu berarti 2019 di Free Fire Asia Invitational. Siapa yang menang itu? IOG waktu itu. Island of Gods ya. Oke. Ya, nah, abis itu kita nggak pernah juara lagi. Kemarin hampir juara. RRQ kalau sorry motong ya. RRQ katanya banyak yang komen juga itu gara-gara ngeras. Orang mah EVOS.
Oh, yang terakhir. Malah ngebentrok kan. Oh iya. Iya, itu aduh, menurut terakhir deh kemarin nih. Ini soalnya paling banyak kebahas nih. Kenapa itu? Sebenarnya salah paham aja sih, kayak kan itu antara EVOS sama RRQ kan. Memang itu di momen yang krusial antara kalau RRQ udah pasti lolos. EVOS ini yang masih di red zone lah, di zona yang nggak aman nih, antara lolos atau enggak. Nah, EVOS itu drop zone yang tadinya, let's say gini, untuk orang yang nggak begitu ngerti, drop zone-nya tadi ada di kiri. Tiba-tiba dia ke kanan gitu. Nah, di kanan ini drop zone-nya lebih dekat sama si RRQ gitu. Oh, mau nggak mau. Benar. Jadi kan RRQ juga nggak tahu ini siapa sebenarnya, kenapa tiba-tiba ada di sini. Ya, kalaupun bisa dihajar sama RRQ pasti dihajar kan. Apalagi Indonesia nggak pernah tuh yang namanya kayak aliansi sesama tim Indonesia kayak, lu jangan nabrak gue. Nggak ada kayak gitu. Indonesia paling bersih lah. Pure aja tuh. Benar. Tabrak-tabrakan. Nah, akhirnya disitulah kejadian. Sangat disayangkan momen itu tuh ya. Ya, nggak apa-apa, belum rezeki. Mungkin pasti buat acuan tim selanjutnya atau di tahun selanjutnya nih pasti nih harus bisa lebih nih. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi. Makasih juga ya teman-teman udah stay tune. Tunggu dulu. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol. Nyemil dulu. Oh iya, boleh. Aduh, kita nyobain yang ini ya? Kita nih. Lidi siumang. Cobain ya. Cobain dong, cemilan favorit nih. Panjang-panjang ya. Lumayan 30 cm. Pelopor lidi-lidian nomor 1 di Indonesia nih. Sertifikat BPOM dan dah halal MUI. Gimana rasanya? Gurih banget ini, enak. Ini keju pedas ya? Iya, keju pedas. Ini coklat. Atau mau cobain coklat juga? Boleh? Cobain dong. Tapi untuk ukuran lidi panjang banget ya? Iya, jadi ini ibarat sapu lidi. Sapu lidi beneran nih, ijuk. Iya, kita punya 1 meter. 1 meter? 1 meter. Cuma eksklusif ya, itu belum bisa diperjualbeliin. Even beberapa tahun lalu pernah ya? Pernah. Mungkin selanjutnya ada. Mas, kalau gua tarik konten lu di sini boleh nggak? Boleh. Yang mana? Pacaran pertama tahun berapa? Gue callback itu boleh nggak? Pacaran boleh. Boleh. Konten lagi itu kan akhir-akhir ini. Cobain ya. Boleh. Oke, gas. Mantep banget ini. Oh, ini enak nih. Jelas lah di si Umang. Nah, aman aja di depan banyak. Masih banyak lah. Sambil ngobrol ntar belakangnya. Oke, guys. First question nih buat Skyla. Oke, Skyla. Ya. Pertama kali pacaran tahun berapa? Pacaran umur apa tahun nih? Tahun berapa? Tahun 2000. Oh, megang. Oh ya. 2011 ya? 2010 atau 2011 ya? Kelas berapa, Bang? 2011, Bang? 1 SMA gitu? Oh, 1 SMA. Oke. Punya mantan berapa, Bang Skyla? Wah, kalau ini agak bingung nih. Ini pertanyaan suka dilontarkan oleh roster-roster. Saya mewakilkannya, teman-teman. Saya tanya balik. Di callback ya, langsung ya. Ada lumayan banyak, Mas. Wih, banyak. Ngeri. 12-13 gitu. 12-13. Itu belum termasuk mantan bini itu juga. Waduh. Oke, segitu aja deh. Buat masuk ke segmen selanjutnya, gua bakal ngajakin Skyla buat buy one FF. Oke, gimana seruannya? Let's go. Langsung. Yuk. Oke, kita udah masuk in game-nya nih. Gimana keseruannya nih? Salaman dulu dong. Salaman dulu deh, ya. Oke. Jangan kasih keras ya, Skyla ya. Kasih keras. Mohon maaf nih, ampun suhu dulu. Jangan keras-keras. Pemula nih. Oke. Langsung aja kita ajakin buy one. Pro player sekaligus. Rosternya juga sekaligus. Coach juga. Nang. Saya ajarin jump shoot. Wih. Jujur ini first game saya nih. Ini first game buat buy one. Wow. Aman aja, reload dulu. Kok gak mati-mati sih? First blood boys sekarang. Oke, aman aja. Tapi boleh juga masih bisa nembak-nembak tadi. Wah, jangan salah paham nih. Oh iya. BM Over siap nembak-nembak nih. Meskipun ya
kemana tahu aimnya ya ini ya kita. Tapi emang bener loh. Secara gameplay ini emang asik buat bareng-bareng. Bener, rame-rame. Iya. Beli senjata jangan lupa. Aman. Dikasih tutor guys. Kalau Skella, kayak tahap pertama kayaknya harusnya berdoa dah. Berdoa dulu harusnya. Tadi kita nggak berdoa, salah. Nggak suka nih gue nih kalau ini nih. Weh. Gawat. Wah, ada apa itu namanya tuh? Glow wall. Oh ya glow-nya. Wow. Gak mati ya, Cok. Oh, gue harus beli glow juga nih. Wah, meta gesek nih, jangan mau kalah nih. Abis kah? First blood. Kenapa gue banyak gaya ya? Kenapa gue mau loncat-loncat? Oke, mode fokus. Waduh, senjatanya nggak dipakai tadi. Pakai kepencet deh. Kepencet switch deh. I always come back. Coba, oke. Fokus. Oke, sekarang mode serius ya, Bemovers ya. Nih, kita kasih paham deh. Duitnya kurang ternyata. Oh, ternyata kita bisa siapin uangnya. Jangan kalah mulu, Gimana menang kalah connection nih duitnya nih. Gimana dia? Ayo tembak aku. Apa tuh yang jatuh tuh? Air drop ya? Emang ada yang jatuh? Iya, tuh warna biru lasernya. Gimana guys? Ace. Masih mencari kah? Woi, di mana tuh? Aduh. Oh iya, kelihatan. Di sini iniannya kelihatan ya? Arah tembakannya? Iya. Untungnya rada biasa juga soal inian. Kuat cok. Allahu Akbar, apa itu? Ngapain ngambil senjata? Woi! Allahu Akbar, ganti cok. Aman kah? Wah, kuat banget. Lari. Kuat banget, cok. Dikit lagi. Mana asit lo itu loh. 3-0. Nggak dikasih poin sama propeller satu ini, guys. Oke. Udah sedikit mengerti nih gameplaynya nih. Aman aja. Aman. Aduh, keblik. Nah, aman aja. Oke. Gimana dia? Oke, teknik kali ini kita bakal pakai inian, teknik ala mana? Loh, kalau saya mati kudu beli senjata lagi ya? Oh gini, bentar. Jangan tembak dulu. Oke. Gimana? Bagi senjata sini. Asik, dibagi senjata dulu guys. Ya. Tuh senjata. Oke. Dah. Itu ternyata emot FF. Itu ternyata. Oh iya. Oke, siap ya? Oke. Ready nggak? Ready. Oke, siap untuk kalah nih. Hilang guys. Wah, gila kuat juga, Cok. Surya di sini juga kayak kalahnya tuh nggak bisa langsung kalah ya? Nggak bisa. Allahu Akbar. Peluru habis. Run. Karena dia nembak harusnya kalah. Parah sih. Ini gua udah pakai
Pakai tangan. Ayo kita tunjuk-tunjukkan. Nih, P by one. P tonjok. Oh, kok dia pakai jetpack, Cuk? Apakah ini? Oh, jangan-jangan ini yang dimaksud lagi pasifnya. Nyala kah? Nyala. Oke. Oh, Apa tuh? oh pakai api unggun buat nge-heal. Oh, itu api unggun buat nge-heal. Iya. Heal kita nih. Iya. Heal saya. Oke. Woi, madep mana nih? Nonjoknya sambil lari, Cuk. First blood. Wah, dikasih nih. Enggak itu. Waduh. Itu kacau nih. real tonjok-tonjokan itu. Oke, gue menang tonjokan. Gue harus Iya. beli senjata kali ini. Oke. Bisa nih, bisa dapat 1 poin. But I Pantes always ya. come back. Oh, tadi nggak beli senjata lagi. Iya, kirain Ah. ada. Oke. Kali ini nggak dikasih ampun. Ready nggak nih? Aman nih, aman aja. Oke. Ready ya, bismillah. Yuk, balikin keadaan. Udah beli senjata nih? Aman dong. Jangan khawatir, jangan bimbang. Bisa seluncur, Cok. Di mana kamu? Wait. Wait. Wah, reload. Oh iya, kita punya glow ya. Oke. Mana ya? Allahu Akbar. Ditembak apa itu langsung mati, Cok. Oh. Langsung kalah. Bemo dapat 1 poin aja. It's okay. Thank you banget, Skyla. Thank you banget, Emang Bem. salah kalau kita nantang pro player mulu. Jadi dari kemarin belum menang. Belum ada yang menang. It's okay, gak apa-apa. Thank you banget ya, Skyla ya udah datang sini Thank you banget, Mas. Thank you udah ngundang. Sukses selalu. Kata-kata sebelum kita ending ya, buat teman-teman Maniac Games di rumah, boleh Kata-kata nih buat penyemangat nih. iya, boleh buat semangat atau siapa tuh mau ngikutin jejaknya Skyla jadi caster Oh, iya. atau mungkin gimana tuh? Kalau mau jadi pro player, yang paling penting itu pertama kan latihannya. Yang kedua pendidikan nomor 1. Pendidikan dulu, tapi harus diimbangin sama latihan, sama restu dari orang tua juga. Karena Oke. balik lagi semuanya dari restu orang tua. Nah, buat yang pengen jadi caster, banyak-banyak sering nongkrong, perbanyak relasi, dan kalau bisa coba ajak ngobrol orang-orang yang mungkin dari segi ilmu pengetahuan ataupun ilmu sosialnya lebih tinggi dari kalian. Nah, coba ngobrol sama mereka. Terus coba untuk imbangin ngobrol-ngobrolnya seperti apa. Paling itu aja sih. Oke, luar biasa Skyla, Lord Skyla. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye. Ayo, sekali lagi dah ngebal. Ayo. Jangan bercanda. Ai.